Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, banyaknya alutsista yang dibeli oleh Kementerian Pertahanan Indonesia saat ini membuktikan bahwa mereka sepertinya benar-benar ingin memperkuat postur pertahanan Indonesia, bos. Dan kali ini ada lagi kabar yang cukup menarik nih. Di mana baru-baru ini Menteri Pertahanan kita Bapak Prabowo Subianto telah secara blak-blakan menegaskan kepada media asing asal Amerika yaitu Newsweek akan menjadikan negara Indonesia sebagai satu kekuatan dunia, bos. Nah loh, lantas pertanyaannya, apa sajakah yang dibeberkan oleh Menhan Indonesia ini dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya terhadap media asing tersebut? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. Menteri Pertahanan Indonesia ini pun baru-baru ini juga angkat bicara mengenai kondisi geopolitik dunia, bos. Salah satunya terkait China dan Amerika yang kini sedang panas-panasnya dan perang yang juga terjadi di mana-mana. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan Pak Prabowo mengenai hal ini? Apakah negara kita Indonesia akan dibawanya berpihak ke China ataukah ke Amerika and the gang? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Menhan kita yang ternyata baru-baru ini secara terbuka dan secara blak-blakan kepada media asing akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia, bos. Hal ini pun disampaikan beliau langsung dalam wawancara eksklusifnya dengan media asal Amerika Serikat yaitu Newsweek yang bertajuk Eksklusif, The Ex-General Who Plan to Make the Largest Muslim Nation a World Power. Di mana dalam wawancara itu, Pak Prabowo pun mengungkapkan rencananya untuk menegaskan peran Indonesia di panggung dunia, termasuk dalam mengatasi konflik global di Gaza, Ukraina, hingga kawasan Asia Pasifik, bos. Nah, kalau udah seperti ini, sepertinya di masa depan langkah kaki dan jangkauan tangan Indonesia pun bakal semakin luas lagi nih. Dalam wawancara eksklusif itu, beliau pun menegaskan bahwa meningkatkan keamanan adalah salah satu poin penting, di mana saya telah menunjukkan komitmen terhadap pasukan militer dan keamanan yang dikelola dengan baik saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ujarnya, bos. Dan oleh sebab itu, beliau pun akan terus meningkatkan pasukan angkatan bersenjata dan modernisasi alutsista TNI. Namun, lanjut beliau mengungkapkan pandangannya bahwa tentu kita memerlukan militer yang kuat dan mampu mempertahankan setiap inci wilayah kita. Tapi apakah itu cukup jika kita tidak bisa menjamin kemandirian pangan, energi, dan air? Saya kira tidak demikian. Dan terkait hal ini, Pak Prabowo pun menegaskan keyakinannya bahwa saya percaya bahwa jalan menuju Indonesia yang benar-benar aman dan kuat adalah melalui pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat serta kekuatan masyarakat kami. Dan hanya dengan begitulah Menteri Pertahanan Indonesia ini yakin bahwa Indonesia bisa ambil peran di kancah internasional. Bahkan Bapak Prabowo pun menjelaskan bahwa kebijakan luar negerinya akan berpihak ke negara-negara berkembang atau yang ada di dunia selatan yang biasa disebut dengan kelompok South-South Cooperation and the Rise of the Global South. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut dalam wawancaranya dengan media asing itu, beliau pun berpendapat, bos, sudah jadi tanggung jawab Indonesia kini untuk semakin mengambil peran di kancah internasional. Bapak Prabowo pun mengungkit ketika pemerintahan Presiden Soekarno membentuk gerakan non-blok bersama dengan negara-negara Afrika dan Asia pada tahun 1961. Dan untuk sekarang ini, beliau pun mengatakan akan mengambil peran yang sama. Beliau tegaskan bahwa saya akan bekerja keras untuk mengkonsolidasikan peran Indonesia sebagai pelopor dunia selatan, ujarnya. Dan caranya, beliau katakan akan berusaha untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. Bahkan tak sampai di situ saja, beliau pun juga ingin memperluas peran Indonesia
sebagai mediator antara dunia selatan dengan dunia utara sesuai dengan prinsip bebas aktif. Nah, cukup sangar nih bos. Sepertinya di masa depan Indonesia akan memimpin kelompok dunia selatan untuk mengkonsolidasikan hubungan dengan dunia utara bos. Dan di sini perlu kalian tahu, mengapa negara-negara berkembang ini disebut dengan nama kelompok selatan-selatan? Jawabannya adalah karena sebagian besar negara-negara yang terletak di belahan bumi selatan adalah kelompok negara yang masih berkembang. Sedangkan di dunia utara, seperti negara-negara benua Eropa, Amerika, dan Inggris, mereka adalah kelompok negara-negara maju. Dan maka itulah, kini kelompok negara berkembang termasuk Indonesia disebut dengan nama kelompok South-South Cooperation and the Rise of the Global South, yang nanti bakal dipimpin oleh negara kita Indonesia bos. Mantap jos. Oke, lanjut. Negara kita Indonesia di sini sebagai pelopor dunia selatan sebenarnya juga melihat masalah dan konflik dunia ini sebagai sebuah peluang bos. Yaitu peluang untuk maju dan berkembang lebih pesat lagi, dan juga untuk menunjukkan eksistensi dan untuk memperkuat pengaruh dan kepemimpinannya di kancah dunia bos. Seperti misalnya kini peristiwa perang dingin yang terjadi antara Amerika dan China. Dalam wawancara yang sama dengan Newsweek, Pak Prabowo pun dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak akan berpihak salah satu kubu. Malahan beliau menekankan bahwa baik Amerika maupun China merupakan mitra penting bagi Indonesia, dan menurutnya Indonesia punya hubungan yang baik dengan kedua negara itu. Beliau katakan bahwa Amerika merupakan mitra terpenting Indonesia di berbagai sektor. Sementara itu, beliau juga mengatakan bahwa China juga merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam hal perdagangan dan ekonomi. Dan saya akan berupaya mempertahankan kemitraan penting ini, ujarnya bos. Kemudian soal konflik Rusia versus Ukraina. Menhan kita Bapak Prabowo ini pun mengatakan perlu adanya perubahan di dunia, serta pengaruh dari negara seperti Indonesia dan negara-negara selatan lainnya untuk memainkan peran yang lebih tegas dalam situasi geopolitik. Kemudian sementara itu mengenai agresi Israel atas Palestina, Pak Prabowo pun menegaskan bahwa tindakan yang telah menewaskan lebih dari 20.000 orang di Gaza itu harus segera dihentikan. Dan beliau tegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina sampai Palestina nanti merdeka bos. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait penegasan Pak Prabowo terhadap media asing Mama Rika ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.